Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa, Dek? Kami dari Gusukan Mandua Banyuwangi mau ketemu dengan Pamong Saka Bakti Husada. Ke belakang. Di belakang, Bu? Iya. Oh iya. Terima kasih, Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Rambalan dari Mandua Banyuwangi ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang Sabta Bakti Husada. Oh ya, mau di sini atau nyari tempat yang lain? Monggo. Dari tempat lain mungkin yang lebih enak. Oh ya sudah, monggo. Ya. Sebenarnya saya dan teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang Saka Bakti Husada, mulai dari berdirinya khususnya di wilayah Genteng. Jadi sejarah berdirinya Saka Bakti Husada di khususnya ya di Pangkalan Puskesmas Gemengulon itu sejak tahun 2006 atau malah sebelum saya masuk ke Puskesmas sudah dibentuk. Jadi saya 2005 masuk Puskesmas, selang 1 tahun memang vakum. Habis itu awal tahun 2007 saya bentuk lagi Saka Bakti Husada yang anggotanya merupakan siswa SMA atau tingkat penegak nih. Okay. Itu meliputi beberapa sekolah. Jadi Saka Bakti Husada itu sebenarnya tidak hanya dari satu sekolah tertentu saja, tapi sekolah SMA sewilayah Puskesmas Gemengulon. Cuman memang ada beberapa sekolah yang tidak mengirim anak didiknya untuk masuk ke Saka Bakti Husada. Terus apa itu Saka Bakti Husada? Saka Bakti Husada itu adalah sakanya kesehatan, sama kayak Bayangkara itu sakanya Polri. Kalau Wana Bakti itu TNI ya, Wirakartika. Nah, kalau Wana Bakti apa? Wana Bakti itu yang anunya yang di tanah. Hah? Oh ya, perhutani. Kalau yang di air apa? Wana apa? Ada. Jadi itu. Bahari. Iya, Wana Saka Bahari. Saka Bahari itu untuk TNI Angkatan Laut. Jadi kalau untuk kesehatan itu Saka Bakti Husada. Jadi seperti itu. Jadi garis besarnya seperti itu. Jadi untuk materinya ya kalau Saka Bakti Husada yang meliputi mencakup masalah kesehatan, cuman ya hanya yang sederhana aja atau yang bisa kita praktekkan di rumah sehari-hari untuk anak-anak. Okay. Untuk setiap rotasi itu biasanya jumlah anggotanya ada berapa dan meliputi daerah mana saja? Untuk anggotanya itu ya tidak mesti, cuman saya batasi minimal itu 20 sampai 30 anak, karena kalau memang terlalu banyak kan kita juga tidak mampu untuk menghandle, karena pamongnya cuma saya. Itu terus dibagi dari beberapa sekolah juga. Kalau daerahnya ya dari mana-mana, yang jelas anggotanya masing-masing itu dari sekolah SMA di wilayah Puskesmas gitu. Itu aja. Ya, untuk Kridanya itu apa saja? Jadi Saka Bakti
Saka Bakti Husada itu intinya ada 5 krida. Yaitu krida bina lingkungan sehat, krida bina gizi, krida bina obat, krida penularan penyakit, dan krida KKB. Jadi nanti setiap anggota nanti akan dibagi di masing-masing krida. Semua mempelajari, tapi ada yang spesifik untuk masing-masing kridanya. Jadi nanti untuk yang memberikan materi pada masing-masing krida, nanti petugas di puskesmas yang memegang program untuk masing-masing krida. Jadi yang memegang program bina gizi ada sendiri, nanti yang bina obat ada sendiri. Untuk kegiatan rutinannya itu apa saja, kegiatan yang di dalam dan di luar? Gitu. Kalau kan gini perjalanannya, kalau Saka Bakti Husada itu kan penuh berliku-liku. Hidup vakum. Ya, untuk beberapa tahun terakhir ini memang lagi lagi hidup lagi. Ya, banyak digalakkan sama dinas kesehatan. Jadi untuk kegiatannya kalau di puskesmas, kalau untuk tahun kemarin untuk anak-anak yang anggota yang lama yang kemarin itu, jadi kita kegiatan pertemuan minimal sebulan sekali. Nanti kalau ada kegiatan di puskesmas yang berkaitan dengan masing-masing krida nanti bisa dilibatkan. Krida bina lingkungan sehat, termasuk nanti kita kunjungan ke rumah untuk memeriksa jentik nyamuk anak-anak gitu. Itu ya. Terus untuk kegiatan sosial kayak pengobatan gratis, nanti anak-anak dilibatkan untuk menantu. Terus nanti kalau ada upacara kenegaraan kayak 17 atau ada acara perkemahan pramuka siaga, tingkat siaga, kita juga nanti dilibatkan, tetapi di wilayah kerja puskesmas Gunung. Ya, terima kasih. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai Saka Bakti Husada. Nah, kalian penasaran bukan materi apa yang akan diberikan? Simak video. Adik-adik sekalian, kami dari Puskesmas Gunung ingin menyampaikan materi yang berkenaan dengan demam berdarah. Bahwasanya penyakit demam berdarah ini adalah penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk yang namanya yaitu Aedes aegypti. Ini bisa menyerang pada manusia, ya, bisa anak-anak, remaja ataupun dewasa. Penyakit demam berdarah ini karena perantara nyamuk ini sangat berkaitan erat dengan kondisi sanitasi lingkungan. Ya. Kemudian ciri-ciri nyamuk demam berdarah ini perlu diketahui. Jadi yang pertama adalah badannya kecil, kemudian ada warna hitam belang-belang, ya, dan menggigit khasnya itu pada siang hari. Kemudian lagi juga bahwa nyamuk demam berdarah ini mempunyai khas hidup di tempat-tempat yang gelap, ya, dan jarak terbangnya berkisar antara 100 sampai dengan 200 meter. Ya. Kemudian apa yang menjadi gejala setelah orang itu dinyatakan atau terkena penyakit demam berdarah? Yang pertama adalah bahwa penderita tersebut akan mengalami demam, ya. Demam ini berkisar antara 2 sampai dengan 7 hari. Kemudian diikuti dengan sakit kepala, mual muntah, pegal-pegal pada seluruh badan, nyeri otot dan ruam atau bintik-bintik merah
apa yang dinamakan yaitu dengan istilahnya petesia. Kemudian apa yang kita lakukan ya, setelah penderita atau orang tersebut terjangkit demam berdarah? Yang pertama adalah kita beri penderita tersebut banyak minum, ya. Kemudian kompres dingin pada saat panas tinggi dan segera dibawa ke pelayanan kesehatan atau ke puskesmas. Adik-adik sekalian, juga perlu diketahui bahwa sebenarnya penyakit demam berdarah ini bisa dicegah atau ditanggulangi, ya. Antara lain yaitu dengan apa yang sudah atau apa yang terkenal dengan istilahnya 3M plus, ya, yaitu dengan M yang pertama itu adalah menguras, yaitu menguras bak mandi, ya, di rumah kita, yaitu dalam jangka waktu minimal 1 minggu sekali harus kita kuras. Yang kedua adalah menutup, ya, menutup tempat penampungan air, ya, manakala kita di rumah atau di lingkungan kita ada air-air yang menggenang, ya, itu harus kita tutup agar tidak menjadi media atau bertelur nyamuk atau berkembang biaknya nyamuk demam berdarah ini. Yang ketiga, M yang ketiga adalah mengubur. Mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai agar tidak berserakan. Kemudian di sana ada pada waktu hujan ada genangan air sehingga juga bisa menjadi perindukan nyamuk demam berdarah, ya. Kemudian plusnya kita pakai obat-obat nyamuk seperti autan, ya, obat nyamuk bakar, ya, dan yang lain itu bisa istilahnya obat pembunuh jentik-jentik, ya, bisa yang biotik atau yang abiotik. Yang biotik misalnya tanaman seperti serai, ya, serai itu bisa mengusir nyamuk, ya. Kemudian ada tanaman lain, misalnya ada pohon atau daun pepaya, itu juga bisa mengusir nyamuk. Pohon lavender atau bunga lavender itu juga bisa untuk mengusir nyamuk, ya. Dan untuk yang abiotiknya, yang obat-obatan yang tergolong insektisida, itu biasanya pakai Thaneos, ya, atau pakai merek dagang Rabbit, tulisannya Abate, ya. Sudah tahu caranya? Caranya adalah, ya, kita harus siapkan obat Rabbit, ya. Ini obatnya seperti ini di dalam kantong plastik, ya. Kalau kita mau memberikan, ini dilubangi dahulu dengan jarum, ya. Setelah dilubangi dengan jarum, kita masukkan ke dalam kamar mandi, ya. Kamar mandi kita, ya. Kalau ukurannya 60 x 60, yang kecil itu cukup 1 bungkus. Kalau yang lebih besar lagi kita kasih 2 bungkus, ya. Nah, ini bisa bertahan sampai dengan 3 bulan, ya. Bisa bertahan 3 bulan, efektif membunuh telur nyamuk. Bukan jentik tapi telur nyamuk, ya. Dengan kita memberikan Abate ini, insya Allah telur nyamuk ini tidak berkembang atau tidak bersiklus menjadi jentik-jentik. Dia akan mati dengan apa namanya Rabbit ini, ya. Nah, setelah 1 minggu misalnya kita mau menguras, ya, Rabbit ini kita ambil kembali. Kemudian kamar mandi tetap kita kuras dan kita isi air lagi, kemudian kita masukkan lagi, ya. Ini efektif selama 3 bulan. Walaupun tidak pakai ini, kalau kita rutin atau kita rajin membersihkan tempat atau kamar mandi kita, insya Allah aman, ya. Karena siklus nyamuk, ya, itu dari telur sampai dengan jentik, ya, sampai dengan bermetamorfosis menjadi nyamuk itu sekitar 9 sampai dengan 11 hari. Dengan 7 hari kita kuras, insya Allah, nah, jentik-jentik itu tidak bermetamorfosis menjadi nyamuk. Jadi harapan kita dengan memakai obat-obatan larvasida ini, kita memutuskan siklus atau mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Itu yang sementara bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum dipahami, ya, bisa ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik, barangkali ada pertanyaan, silakan. Yang pertama, bagaimana cara membedakan apakah itu nyamuk Aedes atau bukan? Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang membedakan nyamuk Aedes aegypti ya dengan nyamuk yang lain itu adalah ciri-cirinya itu. Kalau nyamuk Aedes aegypti itu ada belalnya kecil ya. Tuh. Yang kedua adalah belang-belang ya. Kalau adik-adik sekalian mengamati nyamuk itu kalau ada belang ya, hitam putih ya, itu sudah dipastikan adalah nyamuk Aedes aegypti ya. Kemudian karakter yang berikutnya adalah menggigitnya di siang hari ya. Kalau Aedes aegypti ini menggigitnya khasnya di siang hari ya. Kalau nyamuk-nyamuk yang lain misalnya malaria gitu, kemudian ada nyamuk cikungunya, itu biasanya tidak di siang hari, di malam hari ya. Kemudian khasnya lagi nyamuk demam berdarah ini suka di tempat-tempat gelap. Makanya kalau kita menggantung baju, kita pulang sekolah, baju kita gantung ya, itu juga di sana sangat senang ya, karena terutama baju-baju yang warna hitam itu ya, di ruangan yang gelap bajunya yang hitam itu kesukaan nyamuk demam berdarah Aedes aegypti ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan jarak terbangnya ya, jarak terbangnya adalah 100 sampai dengan 200 meter ya. Tuh ciri-ciri daripada nyamuk Aedes aegypti ini. Saya kira itu sudah paham? Ya. Ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Kira-kira tempat mana saja yang berpotensi menimbulkan jentik-jentik? Ya, terima kasih. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini senang di tempat-tempat yang bersih, di air-air yang bersih, yang alasnya tidak bersentuhan dengan tanah langsung. Misalnya kamar mandi, ya, kamar mandi, kemudian tempat penampungan air, ya, di rumah-rumah itu, ya, kemudian di ban-ban bekas, ya, kemudian juga bisa di tempat-tempat aqua bekas dan lain sebagainya, yang intinya tidak langsung bersentuhan dengan tanah dan airnya cenderung bersih. Jadi nanti kita ajak adik-adik praktek meneliti atau mengamati ya, di sana ada jentik nyamuk demam berdarah atau bukan. Sebab apa? Sebab yang di genangan air yang bawahnya itu bukan yang bawahnya langsung dengan tanah, di sana bukan karakternya nyamuk Aedes aegypti, tapi nyamuk jenis yang lain ya. Jadi intinya di tempat-tempat bersih ya. Itu. Mana? Ada cukup? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Ya. Adik-adik sekalian, sebelum kita mengamati jentik-jentik nyamuk, ada beberapa persiapan ya, atau peralatan yang perlu kita siapkan ya. Yang pertama kali adalah senter ya. Ini penting karena senter ini untuk melihat nyamuk dengan jelas, karena tanpa senter tidak mungkin, karena ukuran daripada jentik-jentik ini sangat kecil ya. Kemudian yang kedua kita siapkan buku catatan ya. Buku catatan ini berguna untuk mencatat ya, mencatat apakah ya di media yang kita periksa itu ada jentik-jentiknya atau tidak. Kalau ada kita tulis positif, kalau tidak ada kita tulis negatif ya. Saya kira cuma itu ya prinsipnya. Dia ada center, ada buku catatan untuk mencatat hasil kegiatan kita mengamati jentik-jentiknya. Terima kasih. Jadi cara mengamati jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti ya, kita tentukan bak penampungan air dulu, kemudian kita senteri. Nah, kita senteri. Jadi memberikan atau menyinari ya, bagian-bagian mana yang harus disinari adalah yang bagian pinggir.
Nah, pinggir, jadi yang bagian dinding-dindingnya. Nah, karakternya ya jentik-jentik itu berada di dinding. Nah, dinding sekitar dinding ini ya. Kalau di sana ada jentik-jentiknya, berarti di dinding itu banyak menempel jentik-jentik nyamuk ya. Ada nggak? Coba di dinding. Nah, yang pinggir-pinggirnya? Nggak ada. Ya berarti ini nggak ada jentik-jentik nyamuknya ya. Berarti hasilnya dicatat. Hasil pemantauan ya jentik-jentik nyamuk adalah negatif ya. Ya wis. Di video Kak. Iya, ngantuk. Jadi hasil pemantauan Posisi mau pojoknya dulu. Nah, ya. Yang pertama adalah ditulis kakaknya, kepala keluarganya siapa. Kemudian tempat pemeriksaan jentiknya di mana? Berarti di kamar mandi atau di bak mandi. Kemudian berikutnya adalah hasil pemantauan jentik negatif atau tidak didapatkan jentik-jentik nyamuk. Oke, tadi kita sudah mengecek kamar mandi yang di dalam gedung. Ya. Sekarang kita akan mengecek yang di luar gedung. Kita menuju ke luar, yaitu ada di sana ban bekas. Ya. Di ban-ban bekas yang tidak ditutupi sehingga memungkinkan untuk terjadinya genangan air. Coba nih. Kelihatan ya. Ya kan? Kak geser-geser ke utara. Ya itu. Ya, itu kan. Ya kan? Setelah kita lakukan pengamatan jentik-jentik, ternyata hasilnya adalah positif. Artinya bahwa di ban bekas yang tidak ditutupi ternyata terdapat jentik-jentik. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Dewan Ambalan Mandua Banyuwangi ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Oh boleh, silakan. Tentang apa? Ya, yang pertama, apa tujuan vaksinasi dengan terkait penyebaran COVID-19? Oh iya, jadi vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok.
dengan terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity, diharapkan tidak terjadi lagi penyebaran COVID di masyarakat. Seperti kita tahu bahwa saat ini penyebaran COVID masih belum berhenti, kasus baru masih terus bermunculan, dan kita harus semangat semuanya untuk mensukseskan program vaksinasi. Untuk vaksinasinya itu berapa kali tahapan? Oh ya, memang pemerintah sekarang memprioritaskan tenaga kesehatan, karena mereka yang akan lama waktunya memberikan pelayanan pada pasien COVID. Jadi mereka didahulukan bukan karena diistimewakan, tidak, tapi karena memang punya tanggung jawab ke depan yang masih besar. Pada tahap pertama kemarin memang sudah dilakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan. Nah, saat ini yang ada di Puskesmas Genteng Kulon adalah tahap kedua, dengan sasaran adalah tenaga kesehatan susulan yang kapan hari masih tertunda, dan tenaga pemberi pelayanan publik seperti TNI, Polri, dan guru-guru. Itu yang dilakukan di Puskesmas Genteng Kulon. Ya. Jadi untuk saat ini masih diberikan kepada tenaga pelayanan publik? Ya, dan ini pun belum selesai. Nanti diharapkan tanggal 4 atau tanggal 5 selesai tahap 1, nanti mereka diulang 2 minggu kemudian. Begitu. Ya. Jadi kira-kira kapan vaksinasi untuk masyarakat umum? Wah, masyarakat umum tentu ini menjadi pilihan, ya. Jadi pemerintah sudah punya skema. Yang pertama adalah masyarakat umum yang lansia barangkali akan diprioritaskan. Sementara ini pelayanan lansia masih di ibu kota provinsi, namun berikutnya karena lansia ini termasuk kelompok rentan tentu akan didahulukan. Namun pemerintah juga punya skema baru sekarang, yaitu gotong royong, di mana perusahaan-perusahaan juga bisa mengupayakan pengadaan vaksinnya sendiri dengan membeli, berbayar untuk didistribusikan, diberikan kepada karyawannya. Untuk kesempatan masyarakat yang lain menunggu ketersediaan vaksin berikutnya. Jadi masih mohon sabar menunggu, tapi pemerintah menargetkan tahun ini sudah selesai semua. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, ya, sahabat. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi upaya yang baik dari pemerintah ini harus kita dukung bersama. Bahwa vaksinasi ini adalah ikhtiar yang nyata untuk melindungi seluruh warga Indonesia. Maka dari itu, manakala masyarakat sudah mendapat gilirannya, kiranya bisa segera hadir di tempat-tempat layanan dan mensukseskan program vaksinasi yang sudah direncanakan dengan sangat baik dan berbiasa sangat besar seperti ini. Barangkali itu yang bisa sampaikan, dan jenengan sebagai sahabat bakti wisata kiranya juga ikut membantu mensosialisasikan program yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami di sini sudah bersama dengan tenaga pendidik yang barusan menerima vaksin COVID-19. Bapak, perkenalkan diri. Ya, saya nama Julianto MPD dari Kepala Sekolah SDN 7 Genteng. Ya, setelah saya tadi divaksin, memang pertama ya namanya gitu ya, tegang ya, akhirnya tensinya agak naik sedikit. Setelah itu berlangsung di beberapa tahapan-tahapan itu, ternyata saya sudah bisa divaksin dan saya rasakan itu tidak ada perbedaan dengan ya sebelum divaksin, ya agak tegang, nervous sedikit ya. Tapi setelah itu insya Allah sampai saat ini sudah ada setengah jam lebih, ini rasanya masih seperti biasanya, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok atau berarti. Ya, ini mudah-mudahan nanti ini akan menjadikan momentum ya, yang biasanya khawatir akan menjadi lebih tenang dan lebih optimis ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dimanapun, sehingga kita bekerja ya, tenaga pendidik itu akan menjadi lebih tenang dan anak-anak bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan dengan nyaman seperti yang dulu sebelum ada COVID. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Nah, itu tadi pengalaman yang dirasakan oleh salah satu tenaga pendidik setelah divaksin COVID-19 di Puskesmas Genteng Kulon. Mungkin itu tadi beberapa wawancara yang sudah dilakukan. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi kegiatan yang kami lakukan di Puskesmas Genteng Kulon. Bagi kalian yang berminat untuk bergabung dalam Saka Bakti Wisada,
hubungi sosial media di bawah ini. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.